Wajib bagi Persib Bandung mencari pengganti David da Silva ke depannya. Mungkin umur nggak bisa bohong lah ya. Sekarang David da Silva udah sering mengeluhkan tentang kondisi tubuhnya. Baru aja sembuh cedera, masa udah gak bisa main lagi? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedap Bobotoh ya ada atil kedap. Nah, Bobotoh, David da Silva baru saja sembuh dari cedera gitu kan, dan sekarang katanya dikonfirmasi untuk sementara ini David da Silva tidak bisa bermain selama 90 menit full. Ya mungkin banyak alasan, salah satunya ya mungkin David da Silva juga belum benar-benar pulih atas cedera yang dialaminya kemarin. Ditambah juga kita harus akui kalau David da Silva ini sebenarnya memiliki etos kerja yang sangat tinggi di lapangan. David da Silva memang posisinya sebagai seorang striker, tapi kalau seandainya Bobotoh ingat-ingat kembali bagaimana permainan seorang David da Silva, dia itu selalu nyari bola ke belakang. Dia selalu sprint duel di depan. Dia juga tidak jarang membantu pertahanan dengan ngejar bola gitu kan yang dibawa oleh musuh Persib Bandung gitu kan, dari kotak penalti lawan ke kotak penalti kita. Jadi pantas kalau sebelumnya David da Silva dikatakan apa ya, semacam turun bawah gitu kan, karena mungkin begitu keletihannya badan David da Silva, apalagi David da Silva juga sering melakukan latihan-latihan di luar latihan Persib Bandung. Jadi badannya benar-benar diporsir pisan lah gitu kan. Nah, ini yang menjadikan David da Silva tentunya harus memiliki ekstra kekuatan dalam bermain bola gitu kan. Daya tahan tubuhnya harus bisa dilecutkan lagi, ditinggikan lagi, dikuatkan lagi. Apalagi kita tahu kalau David da Silva udah umurnya ya udah sepuh, kita harus akui gitu kan, tidak akan ada pemain bola yang benar-benar terus jago, pasti umur itu akan terus menggerogoti dia. Dan sebenarnya Bobotoh juga udah sejak dari dulu mewanti-wanti, mengkritiki manajemen untuk segera mencari pengganti David da Silva. Bukan digantikan sekarang ya, tapi seenggaknya dari sekarang udah nge-monitoring lah kira-kira penggantinya siapa sih untuk David da Silva. Kalau kita berbicara tentang di Liga Indonesia sekarang siapa? Apakah mungkin Gustavo Almeida yang ada di Persija Jakarta karena masih muda? Dulu sempat ada kata Sidibe dan Bruno Moreira, walaupun mereka posisi aslinya adalah penyerang sayap, bukan target nomor 9 gitu kan. Tapi intinya Persib Bandung udah harus mikirin tuh dari sekarang siapa seharusnya yang layak untuk menggantikan seorang David da Silva. Kalau perlu memang bisa didatangkan untuk saat-saat ini, ya datangkan saja. Nggak apa-apa, asal dia juga paham bahwa sementara ini posisi nomor 9 utama milik David da Silva selama David da Silva perform. Karena bagi saya kita tidak bisa nafikan walaupun David da Silva udah sangat tua, tapi dia masih tetap moncer di Persib Bandung, bahkan menjadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi besar terhadap Persib Bandung. Dan kita lihat ketika Persib tidak bisa bermain tanpa seorang David da Silva itu kesulitan. Lini depan Persib seperti bingung harus ngapain, walaupun kita sekarang punya Dimas Derajat, punya Ciro Alves juga gitu kan, ada Mailson 5 juga, ada Dimas, udah disebut ya tadi, Dimas Derajat juga, ya tetap tidak ada yang benar-benar setok chair seorang David da Silva. Nah, harapannya, termasuk harapan Bobotoh juga, saya yakin kalau seandainya nanti David da Silva udah tidak bisa lagi berseragam Persib Bandung, entah diambil oleh tim lain, entah David tidak ingin memperpanjang kontrak, entah David harus pensiun, Persib gak harus lagi kebingungan tuh nyari striker yang benar-benar bagus, minimal levelnya sama dengan David da Silva, ya lebih bagus ya bisa lebih dari seorang David da Silva gitu kan. Yang jadi masalahnya Persib itu kalau beli pemain kadang-kadang angin-anginan, kadang aya nu alus, kadang aya nu henteu gitu kan. Jadi kumahanya, jadi membuat kita tuh takut kalau seandainya kita kehilangan David da Silva, tidak ada penggantinya yang dipersiapkan gitu kan. Dulu berapa kali sebelum David da Silva datang, kita ngambil striker dianggap kurang tepat, ngambil striker dianggap kurang tepat. Beda dengan beberapa tim lain yang kadang-kadang, contoh aja Borneo gitu, Borneo itu selalu paten. Dia ngambil striker, dia ngambil pemain tengah, ternyata pemainnya harus hengkang, ngambil lagi itu bagus lagi. Nah, Persib tuh harus bisa seperti itu. Gimana caranya? Apakah kualitas
agen yang mencari pemain gitu kan harus ditingkatkan atau seperti apa, saya kurang paham kalau soal itu. Tapi intinya Persib Bandung harus segera mencari pengganti seorang David da Silva. Nah, dikabarkan bobotoh salam dunia sekarang David da Silva tuh kembali merasakan sakit yang kemarin dideritanya, walaupun enggak yang benar-benar nyeri amat dan katanya masih bisa bermain saat melawan Persebaya, tapi kalau dibilang 90 menit bisa bermain itu belum tahu katanya untuk David da Silva. Bahkan hari ini aja saya lihat tadi cuplikannya David da Silva itu melakukan pemanasan terpisah dengan pemain yang lain, walaupun enggak terlalu lama, tapi ini menandakan kalau David da Silva memang masih masih ada treatment khusus lah untuk David da Silva karena belum benar-benar pulih cederanya. Ini jelas sangat merugikan bagi Persib Bandung, apalagi kalau seandainya nanti kan kita main tanggal 18, tanggal 15 timnas main. Dimas Derajat mungkin udah ada di Indonesia, tapi apakah mungkin dia bisa bermain full time? Kita belum tahu. Dia pasti kelelahan. Bahkan kalau seandainya udah bisa bergabung pun di mana Coach Bojan Hodak itu kan selalu tidak memaksakan pemain yang baru pulang dari timnas atau baru sembuh dari cedera, karena harus ada tahap pemulihan. Maka pilihannya ada di mana? Ada di David da Silva. Walaupun juga bisa saja David da Silva dimainkan di babak pertama, Dimas Derajat dimainkan di babak kedua. Apalagi Persebaya sekarang adalah Persebaya yang udah sangat berubah kalau menurut saya. Persebaya sekarang itu luar biasa bagus banget, walaupun kita bermain di kandang. Jelas ini akan menjadi kesulitan bagi Persib Bandung. Dan sekarang momen di saat kita menang dari Persija kemarin adalah momen dimana untuk kebangkitan Persib Bandung. Ini akan jadi bahaya bagi mentalitas pemain atau juga mentalitas kita sebagai bobotoh. Kalau seandainya di laga esok melawan Persebaya kita justru kalah, tidak bisa menang, tidak bisa mengamankan poin 3 poin. Kalau imbang lagi itu emang nggak kalah, tapi kalau seandainya kebanyakan imbang terus itu membahayakan juga bagi Persib Bandung, akan kehilangan banyak poin. Nah, intinya bobotoh, mudah-mudahan David da Silva segera pulih dari cederanya, dan tentu juga kita berharap kalau seandainya nantinya banyak pemain Persib Bandung yang udah harus hengkang dari Persib, entah itu pensiun, entah itu karena tidak memperpanjang kontrak dengan Persib, entah mungkin nanti Nick Kuifer, Ciro Alpes, David da Silva, siapapun itu, semoga penggantinya adalah pengganti yang benar-benar sepadan, bahkan bisa lebih baik. Karena untuk memikul tim sebesar Persib Bandung itu butuh seorang yang memiliki bahu yang benar-benar kokoh dan juga berkualitas. Halus pisan kata-kata. Nah, itu dulu lah bobotoh untuk bahasan hari ini, karena ini weekend jadi rada nyalsel aja. Assalamualaikum.